Perdagangan di indeks harga saham gabungan masih kelihatan sangat lesu, bahkan cenderung terus melemah. Padahal aliran dana asing sudah mulai mengalir masuk. Di sisi lain, kinerja beberapa emiten mencapai rekor tertingginya. Bagaimana sebaiknya strategi investor untuk berinvestasi? Berikut analisis dan tips dari Lolita Liliana, Head of Distribution Investment Specialist and Product Development, Sukor Asset Management. Oke, jadi kita mulai mungkin dari tahun lalu ya. Jadi memang sebenarnya sempat terjadi outflow ya dari pasar saham ya. Itu memang karena Indonesia ini bisa dibilang tahun lalu kan one of the best performance ya justru. Nah, ini sebenarnya mengulang juga, pernah kejadian juga beberapa tahun yang lalu gitu ya. Kalau kita itu best performance, justru sebenarnya investor itu sudah untung kan awalnya di Indonesia. Nah, kita melihat juga fenomena lain adalah China itu sangat-sangat murah ya, terutama di akhir tahun lalu, sehingga terjadi realokasi lah. Biasa ya, jadi dengan China itu mulai membuka, dilihat oleh investor nih ada peluang nih di China. Jadi karena itu terjadi perpindahan. Yang dipindah yang mana gitu kan? Yang dipindah tuh yang untung duluan dong. Jadi kan dia udah untung di sini, dia pindahkanlah ke tempat lain. Salah satunya adalah ke China. Nah, China itu naiknya lumayan banyak nih. Jadi di kuartal 4 lah ya, kurang lebih itu naiknya kan sangat-sangat cepat di sana gitu. Karena penurunannya juga paling dalam juga ya, salah satu yang paling dalam. Jadi waktu dia sudah mulai naik, sekarang sebenarnya Indonesia sudah mulai menarik lagi. Jadi kalau kita lihat sekarang memang dibilang apakah Indonesia secara valuasi paling murah gitu. Tidak, ya fair lah. Fair di antara negara-negara emerging termasuk di Asia. Jadi dengan di China-nya sudah mulai naik valuasinya, jadi relatively Indonesia sudah menarik lagi. Jadi kita melihat seharusnya akan ada rotasi lagi ya, rotasi lagi ke emerging, salah satunya itu di Indonesia kembali. Sebenarnya inflow sudah mulai ada, tapi kalau ditanya inflow-nya saham dibanding inflow obligasi ya memang jauh ya. Jauh. Jadi kita mau ngomong month to date, mau ngomong year to date ya memang sangat-sangat jauh dengan obligasi. Kenapa? Yang namanya dana itu memang selalu berputar gitu ya. Kelas aset juga makanya kan satu kelas aset mungkin satu lebih menarik dibanding yang lain dan seterusnya gitu ya. Jadi di tahun ini memang dari Sukor sendiri kita lebih positive view on obligasi sebenarnya. Di compare dengan tahun lalu ya, tahun lalu kita lebih ke saham, tahun ini kita lebih ke obligasi sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dari sisi obligasi, kalau tahun lalu semuanya temanya adalah kenaikan suku bunga di central bank di hampir seluruh dunia. Kalau sekarang kita lihat inflasinya sudah mulai picking up. Ya memang belum berhenti gitu ya, tapi kita lihat kayak di US sendiri misalnya head inflation itu sudah mulai turun, Korea sudah mulai turunan, cuman memang masih ada possibility untuk naik suku bunga walau tidak sekencang tahun lalu ya. Kalau yang tahun lalu sekali naik 75 basis, 50 basis, kemarin kan sudah mulai 25, mungkin masih akan ada kenaikan lagi ya 1-2 kali lagi, tapi lajunya udah nggak seperti tahun lalu. Di situ kita melihat ada opportunity di pasar obligasi. Nah, ini juga yang dilihat oleh investor luar juga sebenarnya ya. Kalau kita lihat data Indonesia bagus banget ya sebenarnya ya. Jadi dari segi fiskalnya bagus ya, trade balance-nya bagus. Sebenarnya ini udah berturut-turut selalu positif. Itu sebenarnya dari segi kita punya fundamental tuh sangat menarik. Sama yang satu lagi adalah real yield. Real yield Indonesia ini salah satu yang paling tinggi. Jadi itu yang menyebabkan terjadi inflow cukup deras juga ke Indonesia. Ditambah lagi dari sisi posisi kan asing tuh rendah banget. Di compare sama tahun-tahun sebelumnya, bahkan sampai terendahnya 14,1% mungkin ya. Jadi sekarang itu sudah mulai naikkan walau masih di kisaran 14-an, masih dekat 15%. Tapi 14 ke 15 itu kan infonya sebenarnya sudah sangat deras ya kalau kita lihat terhadap total obligasi yang ada di Indonesia. Jadi memang spread itu long term spread-nya tuh sebenarnya di kisaran 350 sampai 450-an ya. Sekarang tuh sebenarnya justru malah yang rendahnya ya di 300-350 itu. Tapi dengan yield yang seperti sebesar itu di Amerika tuh sebenarnya masih negatif kan.
Sebenarnya karena inflasi dia juga sebenarnya kan masih tinggi ya. Di Indonesia sebenarnya positif kan. Walaupun jadi real yield-nya tuh ada. Nah, sekarang yang kita lihat apakah mau menuju ke yang seperti dulu kan sempat ya jarak sampai 500-700 aja kita pernah gitu kan, atau malahan menuju ke yang bawah gitu, lebih ke long term-nya. Kalau kita lihat sih sebenarnya sekarang ya sudah cukup ideal sebenarnya. Kenapa? Karena ya balik lagi fundamental Indonesia kan sebenarnya bagus gitu. Jadi dari segi investor, kalau kita lihat investor asing gitu, kita lihatnya apa aja sih? Satu, real yield-nya. Kemudian yang kedua, possibility untuk rupiah US-nya, nilai tukarnya. Sekarang kan sekitar 15,2 gitu ya. Kan sempat deket-deket 16. Ada juga yang bilang gini, oke, resiko kalau di 15 bawah ada possibility ke 15 atas gitu ya. Tapi kan kita lihat fundamentalnya lagi kan. Fundamentalnya kan bagus. Jadi kekhawatiran akan resiko kurs itu lebih bisa diminimize. Kalau waktu yang tahun lalu lah, tahun lalu itu masih ada resiko outflow gitu ya, otomatis kan si rupiah ini juga ada resiko melemah kan. Jadi dia harus memperhitungkan juga nih, di Indonesia waktu itu bisa dapat 7,5 lah ya yang 10 tahun ya. Tapi resiko kursnya berapa gitu dibanding sekarang ya udah di 6,9-an gitu, tapi sebenarnya resiko rupiahnya sudah lebih terbatas. Jadi memang untuk pasar saham di tahun ini kita view-nya sendiri memang pergerakannya tidak akan terlalu banyak. Memang karena sekarang udah ada koreksi-koreksi ini sih kita view-nya IHSG sekitar 7-10% lah ya. Makanya kenapa kita melihat kalau dari sisi potensial upside dibandingkan dengan obligasi jadinya nggak terlalu jauh. Sekarang ini kan FR 10 tahun hari ini sekitar 6,9 lah ya kurang lebihnya ya. Kita punya view itu akhir tahun di 6,2 sampai dengan 6,3. Berarti let's say kita ngomong 6,3, 6,9 itu kan berarti 0,6, durasi sekitar 7, kurang lebih sekitar ada potensial upside kurang lebih ya 4,5 sampai 5%-an dari harga. Ini kita ngomong 10 tahun lah ya biar gampang ya. Terus ditambah dengan masih ada kupon. Itu yang menyebabkan this year obligasi itu lebih menarik. Sebenarnya opportunity itu tetap masih ada ya. Komoditi deh, tahun lalu kan komoditi gitu ya yang booming ya. Kita sebenarnya sudah mulai mengurangi porsi komoditinya. Kenapa? Karena kita lihat komoditis nggak seperti kemarin lah ya yang terus melonjak tinggi. Tapi kita lihat kenapa dari Sukor sendiri masih ada komoditinya walaupun kita mulai kurang-kurangi. Karena kita melihat full year 2022 itu sebenarnya kan harga yang didapat masih tinggi. Karena kan sistemnya kan kontrak ya kalau komoditi ya. Dari di situ kita akan lihat bahwa full year-nya sebenarnya masih bagus. Nah, jadi apa sih yang kita cari gitu? Kalau full year masih bagus, kita expect dividennya juga akan masih tinggi. Sama halnya seperti tahun lalu. Justru mungkin harusnya quarter 4 lebih bagus nih daripada quarter 3. Karena kan dia kan kontrak pakai harga yang 3 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya gitu ya. Itu yang kita melihat masih ada opportunity-nya. Yang kedua, nggak mungkin semua terus sama ya. Kita pasti ada cycle-nya. Cycle yang kedua yang kita lihat adalah dari segi banking. Jadi kalau habis komoditi boom, itu kita lihat akan ada sektor-sektor turunan ya, seperti retail, properti. Tambah lagi sekarang karena semua udah buka ya, kita melihat lending udah mulai jalan. Lending kan sudah mulai double digit. Ditambah kalau kita lihat sekarang NIM bank itu tinggi banget ya. 2 tahun yang lalu ya, sepertinya waktu suku bunga mulai turun, itu kan kita melihat NIM itu turun ya. Banyak yang bilang NIM-nya akan di bawah 4 gitu kan. Sekarang udah balik lagi nih. Angkanya tuh udah deket-deket ke 5 nih. Jadi kita lihat di situ sebenarnya opportunity-nya juga ada. Ditambah kemarin ya sudah pada keluar ya. Bener-bener break record terus gitu ya. Dari segi net margin-nya segala macamnya itu break record. Memang sektornya kita nggak tahu banyak. Jadi kita juga pilih juga telekomunikasi gitu kita lihat, ada consumer gitu kita lihat. Tapi balik lagi memang apakah short term atau long term gitu ya. Ya sebenarnya sih tetap masih long term. Cuman mungkin dari porsinya itu yang kita harus lebih atur. Kalau tahun lalu kita suggestion-nya mungkin lebih banyak ke saham ya. Maksudnya untuk yang agresif nih, sesama portfolio agresif misalnya. Kondisinya waktu itu kita lebih banyak di saham untuk aset alokasinya. Tapi kalau this year sih kita lihat opportunity di SBN juga lumayan tinggi gitu.